Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang tahapan kependudukan desa dan kota. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nail Sandra. Nama saya Andriana Kaya. Nama saya Muhammad Zahra Hanif. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kota berkembangan kota yang menarik, yaitu Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kita akan melihat bagaimana Bandung berkembang masuk ke tahapan kota apa dan apa ciri khas serta cerita di balik terbentuknya kota ini. Bandung dikenal sebagai kota kembang dan memiliki julukan Paris Van Java karena keindahan alam dan gaya hidupnya. Kota ini berada di dataran tinggi, dikelilingi pegunungan sehingga memiliki udara yang sejuk. Selain itu, Bandung adalah pusat pendidikan, ekonomi kreatif, dan wisata kuliner di Indonesia. Berdasarkan karakteristik perkembangannya, Bandung dapat dikategorikan sebagai kota neopolis. Alasannya apa sih? Alasannya itu satu, pertumbuhan modern yang pesat. Bandung berkembang cepat sejak era kolonial hingga menjadi pusat industri kreatif dan teknologi. Yang kedua, ekspansi fisik dan fungsi kota. Infrastruktur berkembang pesat, kampus, pusat teknologi, transportasi, dan kawasan industri. Arus migrasi tinggi, banyak pendatang datang untuk pendidikan dan pekerjaan. Dan serta munculnya startup industri fashion dan pusat penelitian. Karakteristik ini khas neopolis, yaitu kota yang berkembang akibat modernisasi dan perubahan sosial ekonomi yang signifikan. Ciri khas Bandung sebagai neopolis itu ada arsitektur perpaduan kolonial dan modern, gedung sate, braga, hingga kreatif kekinian. Pusat kreatif, Indonesia fashion, kuliner, desain, dan industri digital. Dan ada mobilitas tinggi, banyak mahasiswa, wisatawan, serta pekerja kreatif. Dan ada budaya anak muda yang kuat, event musik, seni, komunitas, dan kreatif. Cerita di balik terbentuknya Bandung. Bandung memiliki sejarah unik. Awalnya daerah ini berupa dataran rendah yang dulunya adalah Danau Purba yang kering ribuan tahun lalu pada masa kolonial Belanda. Bandung mulai berkembang sebagai kota peristirahatan beriklim sejuk. Jalan Braga menjadi pusat mode dan hiburan membuat Bandung dijuluki Paris Van Java. Setelah kemerdekaan, Bandung tumbuh menjadi kota pendidikan dengan hadirnya ITB, kampus teknik tertua di Indonesia. Dari sinilah muncul berkembang kreativitas dan inovasi yang mendorong Bandung menjadi kota modern yang hidup dan dinamis. Dan melihat ciri khas perkembangan ekonomi dan dinamika sosialnya, Bandung adalah contoh nyata dari kota neopolis, yaitu kota yang bertumbuh berdasarkan modernisasi, inovasi, dan ekspansi urban yang cepat. Bandung bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga rumah bagi budaya kreatif yang terus berkembang. Terima kasih, semoga presentasi ini membantu kita memahami lebih dalam bagaimana sebuah daerah dapat diklasifikasikan dalam tahapan kota dan apa yang membentuk identitasnya. Jika kamu mau, aku bisa buat versi lebih pendek. Oke, saya selanjutnya akan membahas desa yang ada di Eropa yang berada di peta kita, tetapi prestasinya justru kelas dunia. Di sini saya akan membahas desa Veldheim. Nah, bayangin desa ini letaknya di Jerman Timur, namanya Veldheim, populasinya cuma 130 orang, sedikit banget kan? Tetapi desa spesial ini berhasil jadi desa pertama di Jerman yang 100% mandiri energi. Ini namanya desa swasembada energi. Keren banget kan? Dulu Veldheim ini cuma desa biasa banget, isinya petani, peternak. Nah, mereka sangat tergantung pada listrik dari jaringan luar, sama kayak kita. Tetapi, ketika Jerman mulai serius soal energi hijau di tahun 90-an, warga Veldheim melihat peluang besar di lahan mereka. Mereka sadar, mereka punya dua hal utama, yaitu angin kencang dan lahan luas. Mereka nggak cuma nunggu subsidi dari pemerintah, tetapi mereka harus inisiatif. Warganya bergotong royong, kerjasama dengan perusahaan energi lokal, dan mereka membangun turbin angin sendiri di luar desa. Jadi mereka benar-benar jadi produsen energi dari nol. Nah, tapi itu belum cukup. Mereka itu ingin benar-benar lepas dari ketergantungan. Akhirnya mereka membangun pembangkit biogas. Nah, ini yang paling menarik. Pembangkit ini bahan bakarnya bukan batu bara atau solar, tapi ini bahan bakarnya dari limbah kotoran ternak dari peternakan mereka sendiri, dicampur dengan tanaman jagung dan gandum. Jadi, sampah kotoran yang harusnya jadi masalah, malah diubah jadi energi bersih. Nah, ini tuh namanya circular economy yang sangat pintar banget. Nah, sistemnya ini sangat lengkap. Angin buat listrik, biogas buat panas dan listrik. Nah, ditambah lagi panel surya di lahan-lahan kosong untuk menyerap energi matahari. Intinya, mereka ingin memaksimalkan semua potensi alam yang ada di lahan mereka. Yang paling keren lagi, semua fasilitas energi ini diurus dan dimiliki oleh koperasi desa.
Jadi, setiap keluarga Feldheim itu adalah pemilik dari pembangkit listrik dan pemanas desa mereka sendiri. Mereka punya power penuh atas energi mereka. Nah, hasilnya apa? Luar biasa banget. Feldheim berhasil memutus hubungan sama jaringan listrik nasional. Mereka jadi desa yang bersih, tenang, dan biaya hidupnya murah. Nah, kenapa murah? Karena harga listrik di Feldheim itu jauh lebih murah daripada di kota-kota besar Jerman. Warganya tuh auto hemat dan auto happy. Sedangkan dari sisi geografi, Feldheim ini sudah memenuhi kriteria desa swasembada karena punya ekonomi dan infrastruktur yang kuat. Nah, bahkan karena menerapkan teknologi canggih dan inovasi yang berkelanjutan, Feldheim cocok disebut sebagai model Neapolis versi mini. Nah, ini tuh membuktikan bahwa kota modern tidak harus besar, tapi harus pintar dan berkelanjutan. Jadi, kisah Feldheim ini keren banget karena memberikan pesan kuat, yaitu inovasi, kolaborasi, dan komitmen komunitas itu bisa mengubah sebuah desa kecil menjadi pemimpin dunia. Mereka membuktikan bahwa kita bisa menciptakan solusi, bukan hanya menunggu masalah datang. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu ada Desa Uros sebagai contoh desa swadaya. Desa Uros adalah salah satu contoh komunitas tradisional yang paling unik yang masih bertahan hingga dunia di modern. Terletak di Danau Titik Caca, danau tertinggi yang dapat dilayari di dunia. Masyarakat Uros hidup di pulau-pulau buatan yang seluruhnya terbuat dari rumput totora. Totora bukan hanya fondasi pulau, rumput ini digunakan untuk membuat rumah, perahu, tempat tidur, bahkan makanan tertentu. Kebergantungan yang besar terhadap alam mencerminkan bagaimana kehidupan masyarakat ini sangat mandiri dan tradisional, suatu ciri utama dari desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang berkembang secara alami tanpa banyak campur tangan pihak luar. Masyarakat biasanya masih memegang teguh adat, bergantung pada potensi alam, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kehidupan secara sederhana. Dalam konteks desa Uros, hampir semua aspek kehidupan berjalan sesuai prinsip tersebut. Pertama, dari segi kemandirian, masyarakat Uros sangat luar biasa. Mereka membangun pulau-pulau apung dengan teknik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Proses ini memerlukan kerjasama seluruh anggota komunitas. Ketika bagian bawah pulau mulai lapuk, mereka tidak menunggu bantuan pemerintah atau pihak lain. Sebaliknya, mereka bekerja secara gotong royong untuk menambah lapisan totora baru agar pulau tetap kokoh. Kemandirian ini merupakan ciri paling jelas dari desa swadaya, yaitu kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada teknologi modern. Kedua, dari aspek ekonomi, kontribusinya sangat khas dari desa swadaya. Masyarakat Uros menggantungkan hidup pada kegiatan menangkap ikan, berburu burung, serta memanfaatkan rumput totora sebagai sumber kehidupan utama. Sumber daya yang mereka gunakan berasal langsung dari lingkungan sekitar. Penghasilan tambahan dari kerajinan tangan dan pariwisata memang ada, tetapi sifatnya bukan sebagai kebutuhan utama. Desa swadaya biasanya memiliki ekonomi dasar seperti ini, cukup untuk hidup, tetapi tidak berfokus pada pertumbuhan atau industrialisasi. Nah, yang ketiga dari aspek geografis dan aksesibilitas. Dari desa Uros bersifat terpencil, meskipun dekat dengan kota kecil kuno, namun akses menuju pulau-pulau ini hanya bisa melalui perahu. Minimnya akses modern membuat perkembangan sosial, pendidikan, dan teknologi berjalan sangat lambat. Hal ini membuat mereka tetap mempertahankan pola hidup tradisional tanpa banyak perubahan di luar desa. Desa swadaya umumnya berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau, sehingga arus modernisasi tidak terlalu memengaruhi kehidupan masyarakat. Desa Uros mencerminkan kondisi ini dengan sangat jelas. Yang keempat, dari segi kepemimpinan dan struktur sosial, masyarakat Uros masih dipimpin oleh kepala adat yang memiliki wewenang penuh dalam kehidupan komunitas. Kepala adat menentukan aturan-aturan hidup, mengatur penyelesaian konflik, memimpin upacara penting, hingga menentukan pembagian kerja antar anggota. Sistem pemerintahan modern seperti ini tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Keputusan dilakukan melalui musyawarah adat yang menjadi ciri khas desa swadaya, di mana masyarakat sangat menghargai nilai kebersamaan, tradisi, dan suara para ketua. Hal yang paling menarik adalah bagaimana sistem adat ini berfungsi dalam kehidupan nyata. Misalnya, jika terjadi perselisihan antar anggota keluarga atau antara masyarakat, kepala adat memiliki kewenangan untuk memisahkan rumah sebuah keluarga.
dari pulau dengan cara memotong bagian pulau tempat rumah keluarga itu berdiri. Rumah tersebut kemudian akan mengapung dan dipindahkan ke lokasi lain. Cara penyelesaian konflik ini tidak hanya unik, tetapi juga menunjukkan bagaimana adat memiliki potensi dan posisi yang sangat kuat untuk kuat dibandingkan sistem hukum formal. Nah, dengan melihat seluruh aspek tersebut, kemandirian, ekonomi tradisional, ketergantungan pada alam, keterpencilan geografis, sistem adat yang kuat, serta pelestarian budaya, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Uros di Peru adalah sangat tepat untuk disebut sebagai desa swadaya. Masyarakat Uros menunjukkan contoh bagaimana sebuah desa mampu bertahan dengan identitas budaya dan sistem tradisi meskipun di luar sana berkembang dengan sangat cepat. Desa ini menjadi simbol penting bahwa kehidupan modern bukan satu-satunya jalan, dan bahwa kearifan lokal yang dijaga dengan baik bisa menciptakan kehidupan yang harmonis, mandiri, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, aku Zahran dan kali ini aku bakal ngebahas suatu kota di negara Thailand, yaitu Bangkok. Dan kira-kira kenapa sih Bangkok tuh termasuk ke dalam kota metropolitan dan bahkan masuk ke megacity? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi, Bangkok ini adalah kota terbesar di Thailand dan menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, dan juga pariwisata. Nah, kota ini tuh sering banget disebut sebagai jantung Thailand karena hampir semua aktivitas penting negara berlangsungnya di sini. Secara geografis, kota ini terletak di dataran delta Sungai Chao Phraya yang subur, penanda penting dalam sejarah perkembangannya. Kira-kira kenapa sih Bangkok tuh termasuk ke dalam kota metropolitan? Nah, secara geografi, metropolis adalah kota besar dengan wilayah yang luas, kegiatan ekonomi yang padat, penduduk yang banyak, dan juga didukung dengan kota-kota satelit di sekitarnya. Bangkok ini memenuhi semua ciri itu. Kota ini punya populasi lebih dari 10 juta penduduk kalau dihitung dengan wilayah metropolitannya, yaitu Bangkok Metropolitan Region atau BMR. Angka ini membuat Bangkok masuk ke dalam kategori megacity, yaitu metropolis raksasa, sama seperti Tokyo atau Shanghai. Aktivitas ekonominya yang menyumbang lebih dari 40% PDB Thailand. Wilayahnya berkembang sampai ke provinsi-provinsi sekitar. Infrastrukturnya lengkap banget. Makanya, Bangkok adalah contoh metropolis yang sangat kuat. Kalau Bangkok termasuk ke dalam kota metropolitan, kira-kira ciri-cirinya apa aja sih? Nah, yang pertama ada kependudukan, yaitu Bangkok punya jumlah penduduk yang sangat besar, dan mayoritasnya adalah usia yang produktif. Banyak orang dari seluruh Thailand pindah ke Bangkok buat kerja atau sekolah. Tapi, tingginya penduduk bikin muncul masalah khas kota besar, kayak kemacetan, padatnya pemukiman, sampai munculnya kampung-kampung kumuh di beberapa area. Yang kedua, di ekonomi. Bangkok adalah pusat ekonomi terbesar di Thailand. Banyak industri berkembang di sini, terutama perdagangan, pariwisata, jasa keuangan, dan juga transportasi. Kota ini nyumbang porsi besar terhadap perekonomian nasional dan berperan sebagai hub pariwisata dan investasi utama di Asia Tenggara. Yang ketiga, infrastruktur. Bangkok punya sistem transportasi modern yang terintegrasi, seperti BTS Skytrain yang ikonik, MRT, dan Airport Rail Link. Selain itu, kota ini didukung 2 bandara internasional, yaitu Suvarnabhumi dan juga Dan Moyang. Jaringan jalan raya dan jembatan besar juga menghubungin banyak wilayah, nunjukin kompleksitas mobilitas khas metropolis. Nah, yang keempat, wilayah metropolitan. Bangkok berkembang bersama kota-kota di sekitarnya, seperti Nonthaburi dan juga Pathum Thani. Wilayah gabungan ini disebut sebagai Bangkok Metropolitan Region atau BMR. Ini nunjukin kalau Bangkok nggak berdiri sendiri, tapi terhubung secara fungsional dengan kota lain sebagai pusat kegiatan, menjadikannya sebagai aglomerasi perkotaan. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang membuat Bangkok berkembang menjadi kota metropolitan? Nah, yang pertama ada letaknya strategis di Asia Tenggara sebagai pintu gerbang Indochina. Yang kedua, urbanisasi besar sejak tahun 1960-an karena efek full factors. Yang ketiga, pertumbuhan pariwisata yang sangat cepat dan juga terorganisir. Yang keempat, pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis nasional. Dan yang kelima, pembangunan infrastruktur modern seperti BTS atau MRT yang terus dilakuin buat ngatasin tantangan urbanisasi. Kota Bangkok ngalamin masalah perkotaan apa aja sih? Nah, sebagai kota besar, Bangkok juga pastinya ngadepin banyak masalah. Misalnya, yang pertama yaitu kemacetan yang parah, terutama tuh di jam-jam kerja.
Yang kedua, polusi udara, terutama partikulat PM 2.5 dari industri dan juga kendaraan. Yang ketiga, banjir musiman, yang diperparah oleh letak kotanya di dataran rendah atau delta sungai. Dan juga masalah penurunan tanah. Yang keempat, pemukiman yang kumuh. Dan yang kelima adalah kepadatan yang berlebihan atau over urbanization. Upaya penanganan dari pemerintahnya gimana sih? Nah, pemerintah Bangkok ngelakuin beberapa kebijakan buat ngatasin masalah-masalah itu. Contohnya, mengembangkan transportasi massal seperti BTS atau MRT buat ngurangin ketergantungan pada kendaraan pribadi. Yang kedua, membangun sistem drainase dan juga bendungan buat mencegah banjir. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau baru, revitalisasi kawasan pemukiman padat. Dan yang kelima, menata ulang kawasan pasar dan tepi sungai Chao Phraya. Apa aja sih keunikan Bangkok? Nah, Bangkok ini punya keunikan yang bikin dia beda dengan kota metropolitan lain. Di sini, gedung pencakar langit modern berdiri berdampingan dengan kuil-kuil tradisional seperti Wat Arun dan juga Wat Po. Ini nunjukin kontras spasial yang menarik. Sungai Chao Phraya juga tetap menjadi pusat aktivitas, transportasi, dan pariwisata. Selain itu, Bangkok juga terkenal sebagai salah satu pusat street food terbaik di dunia, yang melambangkan kehidupan dan perekonomian kota yang hidup selama 24 jam. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi itu aja pembahasan tentang Bangkok sebagai kota metropolis dan juga megacity. Mulai dari ciri-cirinya, faktor perkembangan, masalah kota, sampai keunikannya. Semoga video ini ngebantu kalian. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat.